last week against Columbus. Now he plays a ball for Robin Johnson, right to Duncan McGuire. Big kick saved by Paz. Follow-up opportunity, Cesar Araujo. That's deflected and out for a corner kick. Tucks it in, but again, it's so simple. They're playing, what's the run now? No one goes with him. He's quite clearly onside. You can see the lines last night. He just whips it in, but he goes too straight. I think if he just opens his body up slightly and goes into that far corner. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes sudah dipastikan bisa bermain bersama Ajax Amsterdam. Kabar tersebut dikonfirmasi dari media besar asal Belanda, Voetbal International. Martin Paes sudah mengantongi izin kerja di Belanda. Izin tersebut sudah memastikan kiper Timnas Indonesia bisa bermain buat Ajax Amsterdam. Sebelumnya, dirinya sudah didatangkan menjelang penutupan bursa transfer. Sayangnya, izin kerja sang kiper masih tersendat pada pekan lalu. Akibatnya, Martin Paes tidak bisa main saat Ajax Amsterdam bertandang ke markas AS Alkmaar pekan lalu. Namun, Martin Paes bukan satu-satunya yang belum mengantongi izin kerja. Ada nama Marca Rizzo yang juga belum mendapatkan izin kerja. Pemain asal Argentina tersebut dipastikan masih belum bisa debut bersama tim. Izin kerja Carrizo masih belum diterbitkan otoritas setempat. Laga terdekat Ajax Amsterdam bakal menjamu Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie 2025-2026. Artinya laga pekan depan bakal terjadi duel Indonesia. Martin Paes bakal bersua pemain timnas Indonesia lainnya, Justin Hubner. Meski begitu, Martin Paes masih diragukan untuk debut. But before that, a free kick given against Austin FC. Reaction save, another fantastic ball whipped in. You see the numbers for Austin FC just trying to get on the end of it. Point blank, right in the face of Paz, and then gets up and another reaction save to keep it out of the back of the net. Lima already instrumental from this right-hand side for Austin FC. Pasalnya, Ajax Amsterdam masih berpeluang untuk menurunkan Vítězslav Jaros di bawah Mistar. Kiper pinjaman dari Liverpool tersebut memang direkrut tim untuk menjadi pemain utama musim ini. Namun, performa kiper asal Ceko yang masih diragukan banyak penggemar membuka peluang Paes debut. Selain itu, Martin Paes sejatinya sudah tidak asing dengan atmosfer sepak bola Belanda. Sebelum di FC Dallas, dirinya sempat jadi kiper utama FC Utrecht. Namun, cedera membuat posisinya tergeser. Situasi tersebut yang membuatnya harus hijrah ke FC Dallas. Kini, sang penjaga gawang punya peluang bersinar pada akhir pekan ini. Penantian panjang untuk mendapatkan menit bermain di Ipswich Town akhirnya berakhir bagi Elkan Bagot. Bek jangkung timnas Indonesia itu untuk pertama kalinya diturunkan sebagai starter oleh Ipswich Town saat berhadapan dengan West Ham dalam laga babak keempat Piala FA 2025-2026. Sabtu, 14 Februari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, kesempatan bermain ini menjadi sinyal positif yang bisa membuka jalannya kembali ke skuad Garuda. Dalam pertandingan yang digelar di Racecorse Ground, Bagot dipercaya mengisi posisi bek kiri. Ini merupakan peningkatan menit bermain yang sangat signifikan, mengingat sebelumnya ia hanya pernah tampil selama 1 menit di ajang yang sama. Sayangnya, debut starternya ini tidak berakhir manis. Ipswich harus tersingkir setelah takluk 0-1, di mana gol tunggal West Ham yang dicetak oleh Josh Windass lahir setelah ia berhasil melewati hadangan Bagot pada menit ke-34. Elkan Bagot sendiri bermain selama 73 menit sebelum digantikan oleh Jack Clarke. Meski timnya kalah, menit bermain yang didapat oleh pemain berusia 23 tahun ini adalah kabar yang sangat penting. Seperti diketahui, nama Bagot sempat masuk dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan pada bursa transfer lalu. Namun di menit-menit akhir, pelatih Kieran S1 MCHE Pronunciation Kena memutuskan untuk mempertahankannya demi menjaga kedalaman skuad. Keputusan itu kini mulai berbuah kesempatan.
Dengan berhasil menembus tim utama dan mendapatkan menit bermain yang layak, peluang Bagot untuk kembali dilirik oleh pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kini terbuka sangat lebar. Kesempatan bermain reguler di level kompetitif seperti ini adalah syarat utama yang seringkali menjadi pertimbangan pelatih timnas. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, menjelaskan dua alasan penting yang membuat Elkan Bagot tetap menjadi bagian klub yang berkompetisi di divisi Championship. Sempat ada wacana peminjaman Elkan ke klub lain pada akhir 2025, namun McKenna menetapkan bek timnas Indonesia itu tetapkan berkostum The Blues hingga akhir musim ini. Ada faktor performa pemain dan kebutuhan tim di balik alasan S1MCHE Pronunciation Kena tidak melepas Elkan ke dalam bursa peminjaman pemain pada jendela transfer awal tahun. Saya pikir sangat penting bagi kami memiliki 4 pemain bek tengah yang kuat di dalam tim, dan saat ini kami memilikinya. Elkan semakin berkembang setiap hari di sini, kata McKenna dikutip dari TWTD. Nama Elkan tercantum dalam 24 pemain Ipswich yang didaftarkan hingga akhir musim ini bersama pemain-pemain lain seperti dua mantan pemain Premier League, Ashley Young dan Chuba Akpom. Pada musim ini, Elkan belum pernah membela Ipswich dalam ajang Championship. Dari 31 laga Ipswich di liga musim ini, Elkan baru sekali dibawa menjadi pemain cadangan dan tidak dimainkan. Pemain 23 tahun itu baru mendapat 1 menit bermain ketika membela Ipswich di Piala FA. Tepatnya ketika menghadapi Blackpool. Sebelumnya Elkan sudah berkali-kali dipinjamkan Ipswich ke berbagai klub-klub Liga Inggris lainnya seperti Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, dan Blackpool. Elkan terakhir membela timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 pada awal 2024. Marcelino Ferdinand tampaknya masih harus berkutat dengan pemulihan cedera hamstring. Bahkan, bintang timnas Indonesia itu disebut masih belum bisa memperkuat Astrenčin dalam waktu dekat. Marcelino Ferdinand memang sudah cukup lama bergulat dengan cedera hamstring. Bahkan, cedera itu yang memaksanya tidak tampil membela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Astrenčin mengungkapkan kondisi terkini Marcelino Ferdinand. Ex-pemain KMSK Deinze itu disebut baru akan bergabung dengan tim dalam beberapa pekan ke depan. Han dan Marcelino cedera dan akan bergabung dengan tim dalam beberapa minggu, ungkap Astrenčin dalam situs resmi mereka. Astrenčin juga mengungkapkan perkiraan kapan Marcelino Ferdinand benar-benar fit dan bisa bermain lagi. Pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan baru akan bermain lagi pada musim semi atau Maret 2026. Menurut Astrenčin, proses pemulihan cedera Marcelino Ferdinand cukup rumit. Memerlukan waktu yang lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan. Cedera hamstring Marcelino membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dan dia tidak akan tersedia untuk tim pelatih hingga musim semi, jelas Astrenčin. Situasi yang dialami Marcelino Ferdinand tampaknya akan membuatnya sulit kembali ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Pemain berusia 20 tahun itu harus benar-benar pulih. Bahkan, melihat kondisi saat ini ada kemungkinan Marcelino Ferdinand tidak dipanggil saat timnas Indonesia berlaga di FIFA Series, Maret mendatang.